Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4561. Sedangkan Jenna, dia bahkan tidak memiliki keluhan atau kesalahan kecil pun. Karena itu, dia takut Charlie akan menggunakan guntur untuk menghadapi mereka. Melihat kekhawatirannya, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Paman Janus, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi jangan khawatir, saya tidak mengendalikan Xiaon dan istrinya. Mereka berdua masih dalam kegelapan. Aku akan membawamu menemui mereka kalau kamu sudah siap. Kami akan menjelaskan keluhan ini secara langsung. Setelah diselesaikan, masalah ini akan selesai. Saya berjanji bahwa Xiaon tidak akan pernah berani memiliki masalah lagi dan pikiran buruk apapun tentang Anda." Ketika Janus mendengar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangguk ringan dan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Wade, tidak peduli apa hasil dari masalah ini, tolong jangan mempermalukan mereka berdua. Apa yang terjadi saat itu adalah kesalahanku dan tanggung jawabku." Ketika Janus masih muda dan bersemangat, dia tidak pernah merasa kasihan pada Xiaon. Bagaimanapun, dia membantu Xiaon menghasilkan banyak uang saat itu. Dia tidak menipu Xiaon. Dia hanya meminta Xiaon untuk bersyafaat setelah dia yakin bahwa Jenna bersedia bersatu kembali padanya. Selain itu, Jenna tidak pernah menikahi Xiaon. Dia bukan pihak ketiga, namun, seiring bertambahnya usia, dia secara bertahap menyadari bahwa meskipun dia tidak merasa bersalah karena menangani masalah ini, jujur saja, hal itu menyebabkan banyak masalah bagi Xiaon. Bagaimanapun, Xiaon adalah orang super kaya yang terkenal. Dia juga terkenal karena merawat Jenna saat itu. Dia membawa Jenna dan kawin lari dengannya, yang membawa dampak sosial yang sangat negatif. Orang-orang di Hong Kong pasti membicarakan gosip ini. Membayangkan istri Xiaon saat ini yang pernah kawin lari dengan seseorang. Charlie juga memahami mentalitas Paman Janus. Dia tersenyum dan berkata, "Paman Janus, jangan khawatir. Saya ingin membawa kamu menemui mereka. Saya tidak ingin membuat terlalu banyak masalah bagi mereka, atau bisa saja saya membuat mereka menyebarkannya secara langsung. Itu cukup terselesaikan sekali dan untuk selamanya." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Tapi Paman Janus, saya di sini di Hong Kong bukan hanya untuk mencari keadilan bagi Anda, tetapi juga untuk mencari penjelasan untuk ayah saya. Xiaon pernah berjanji pada ayahku. Saya ingin dia memberi saya pernyataan yang memuaskan." Janus tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Charlie sudah mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Paman Janus, saya lebih baik membawa kamu berganti pakaian. Kamu tidak bisa terlihat begitu rapuh saat bertemu teman lama nanti." Janus mengangguk ringan dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Muda Wade." 10 menit kemudian, Janus mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana panjang hitam, dan sepatu kulit yang telah disiapkan Charlie. Setelan ini adalah serangkaian merek terkenal kelas atas. Janus adalah orang yang berbakat. Bahkan jika dia sudah tua, dia masih sangat tampan. Setelah mengenakan setelan seperti itu dan mengukur janggutnya, usia visualnya menjadi jauh lebih muda. Dia seperti baru berusia sekitar 40 tahun. Ketika dia siap, Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Janus, dua teman lamamu ada di ruang VIP di lantai 2 bandara. Aku akan mengantarmu." "Oke." Janus sedikit mengangguk, mengikuti Charlie dengan gugup dan naik lift ke lantai 2. Di ruang VIP saat ini, Xiaon masih menantikan VIP kedua Charlie. Dia tidak sabar melihat wajah sebenarnya dari VIP ini. Pada saat ini, Charlie mendorong pintu dan berjalan masuk. Melihat Xiaon dan istrinya penuh harapan di mata mereka, dia tersenyum kecil dan berjalan masuk. Sosok Janus langsung jatuh ke pandangan mereka berdua. Jenna menutup mulutnya dengan kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sementara Xiaon tertegun sejenak, lalu segera menjadi marah. Dia menunjuk Janus dan berteriak dengan marah, "Sial, Janus. Kamu pantas mendapatkannya." Bab 4562. Pada saat ini, Xiaon sudah dilanda kemarahan. Dia mengucapkan kutukan marah, dan Janus berkata dengan ekspresi agak malu, "Tuan Long, lama tidak bertemu. Lihat ibumu." Xiaon menunjuk Janus dan mengumpat dengan marah, "Kamu sangat sombong, dan kamu berani berlari di depanku. Apa yang kamu pikir kamu bisa memiliki umur yang panjang?" Charlie di samping berkata dengan dingin, "Tuan Long, apakah Anda memperlakukan tamu dengan hormat seperti ini?"
Apa Anda tidak memberi saya sedikit rasa hormat? Xiao langsung sadar kembali, dan kemudian ketakutan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Xiao sebenarnya dibawa oleh Charlie. Jadi, dia bertanya kepada Charlie dengan gugup, Tuan Wade, kamu, bagaimana kamu mengenalnya? Charlie mengerutkan kening dan berkata, Paman Janus adalah teman ayahku. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Xiao dan bertanya kepadanya, Tuan Long, apakah Anda masih ingin bertanya siapa ayah saya? Xiao mengangguk tanpa sadar. Dia hanya memiliki satu hubungan dengan Curtis saat itu. Belum lagi Curtis telah mati 20 tahun yang lalu. Dia tidak dapat lagi mengingat dalam pikirannya. Charlie memandangnya, tersenyum kecil, dan berkata-kata demi kata, Tuan Long, nama ayah saya Curtis, dari keluarga Wade di Eastcliff. Anda sangat melupakan banyak hal. Anda dapat mengingat dan melupakan kata-katamu sendiri. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih memiliki kesan tentang ayahku? Kamu, Curtis Wade. Xiao membungkuk dan kembali mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat pria parubaya yang bertemu dengannya dalam perjalanan khusus dari daratan ke Hong Kong. Saat itu, Curtis sangat terkenal di kalangan Cina, bukan hanya karena latar belakang yang bagus dan kemampuan yang kuat, tetapi juga karena dia menikahi seorang wanita yang sangat luar biasa, Ashley Acker, yang terkenal di seluruh dunia karena mendorong perkembangan pesat dari banyak perusahaan di lembah Silikon. Saat itu, ketika Xiao bertemu Curtis, dia juga mengagumi orang ini yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena wajah dan potensi Curtis, Xiao dengan mudah setuju untuk melepaskan Janus. Meskipun dia membenci Janus pada saat itu, dia rela melepaskan masa lalu ketika dia memikirkan kesempatan untuk naik perahu keluarga Wade dan keluarga Acker. Awalnya, Curtis memang memiliki rencana untuk memberi Xiao ketidakseimbangan. Namun sayangnya, tidak lama setelah itu, Curtis memutuskan hubungan dengan keluarga Wade dan meninggalkan Eastcliff bersama istri dan anak-anaknya. Tepat ketika Xiao berpikir untuk menemukan kesempatan mengejar Curtis, dia mendengar berita kematian Curtis. Pikiran pertama Xiao saat itu adalah dia telah kehilangan banyak hal. Dia membuat konsesi untuk Janus bukan karena wajah Curtis, tetapi karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari Curtis untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada manfaat dari omongan kosong itu. Curtis dan istrinya meninggal karena kecelakaan, yang setara dengan mencuri ayam tanpa kehilangan beras. Oleh karena itu, Xiao saat itu langsung melupakan janjinya kepada Curtis. Bab 4563. Seiring berjalannya waktu, Xiao secara bertahap melupakan Curtis yang terkemuka. Namun, hari ini dia kembali mendengar nama itu lagi dari mulut Charlie. Ingatannya tentang Curtis langsung terbangun. Dia menatap Charlie dengan tidak percaya. Kamu putra Curtis. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya mendengar bahwa keluarga mereka sudah mati. Charlie berkata dengan dingin. Maaf, aku mengecewakanmu. Aku masih hidup. Xiao menggigil ketakutan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Wade, aku tidak bermaksud begitu. Dia memikirkan sesuatu, menatap Charlie, melebarkan matanya dan berkata, kamu putra Curtis, itu berarti kamu sama sekali bukan dari Isu Siping. Charlie berkata dengan ringan, saya bukan asisten Isu Siping, saya bos Isu Siping. Autumn bekerja untuk saya. Xiao sangat ketakutan, dan kemudian berkata tanpa sadar, tapi, saya dengar keluarga Wade dicari dan mendapat balas dendam dari Istana Wanlong. Dan setengah aset mereka diambil oleh Istana Wanlong. Setelah jatuh, kamu menjadi penguasa Istana Wanlong. Ini sangat kontradiksi. Charlie mencibir. Kamu pikir keluarga Wade kalah. Tapi itulah yang saya harap orang luar pikir. Porter, yang berada di sampingnya, segera berkata, saya, Porter, mencoba menantang Tuan Wade. Pada akhirnya, Tuan Wade menyelamatkan hidup saya terlepas dari kecurigaannya di masa lalu. Keringat dingin Xiao saat ini telah meninggalkan wajah dan seluruh punggungnya, dan otaknya mulai bekerja dengan cepat. Dia berpikir dalam hati, karena Charlie ini putra Curtis, itu berarti kepala keluarga Wade di Eastcliff adalah kakeknya. Dan kepala keluarga Acker di Amerika Serikat juga kakeknya. Dan apa yang terjadi di klub milik Triad kemarin membuktikan bahwa dia memang pemilik Istana Wanlong yang sebenarnya. Sekarang dia mengatakan dia adalah bos Isu Siping. Bagaimanapun juga, kekuatan di belakang Charlie jauh lebih besar dari yang saya bayangkan sebelumnya. Charlie menggunakan alasan sebagai asisten Isu Siping saat mendekati saya mungkin karena dia tahu bahwa saya menginginkan kehidupan Janus. Jadi dia melakukannya dengan sengaja.
Sekarang, Charlie membawa Janus ke sini. Dia pasti datang kepadaku untuk menanyakan kesalahanku. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Xiao sangat bingung. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia segera tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, "Anda Tuan Muda Wade. Aku selalu mengagumi ayahmu. Saya cukup beruntung bisa minum bersamanya di Hong Kong saat itu. Sekarang saya bertemu dengan putra Tuan Curtis. Saya sangat bersemangat." Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Janus dan berkata dengan emosi, "Oh, Janus. Kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal selama bertahun-tahun. Sekarang kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa bersalahnya aku selama ini. Saya selalu ingin kamu kembali ke Hong Kong. Jalani kehidupan yang baik. Tetapi saya tidak dapat menemukan informasi kontakmu. Untuk menebus rasa malu di hati saya sudah meminta Jenna menjaga keluargamu selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengunjungi ibumu yang sudah tua beberapa hari yang lalu. Kamu kembali dengan selamat sekarang. Itu sangat bagus." Charlie melihat tatapan tulus Xiao, dan tidak bisa menahan tawa. Leluhur Tuan Long pasti berasal dari provinsi Sichuan di daratan, kan? Xiao menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, leluhur saya berasal dari provinsi Guangdong di daratan." Charlie mengerutkan kening. "Nenek moyangmu berasal dari provinsi Guangdong. Itu tidak benar. Tampaknya keahlian mengubah wajah hanya bisa dilakukan orang-orang dari provinsi Sichuan, kan?" Xiao sangat cerdik, dan dia segera mendengar sarkasme dalam kata-kata Charlie. Dia berkata, "Tuan Muda Wade, kamu, apa maksudmu?" Ekspresi Charlie berubah dingin, dan dia bertanya dengan dingin, "Xiao, tidak masalah. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda menjelaskan bahwa Anda mengumumkan sayembara 30 juta dolar untuk membunuh Paman Janus?" Xiao dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Wade sepertinya salah informasi. Tuan Wade, saya sudah mengenal Janus bertahun-tahun. Dia pernah menjadi bawahan saya. Bagaimana saya bisa menghabiskan uang untuk membeli hidupnya? Pasti ada salah paham." Bab 4564. Salah paham. Charlie mencibir dan berkata, "Semua orang di Hong Kong tahu tentang ini. Bahkan Jamisan dan pelatih lain itu memikirkan 30 juta dolar AS yang Anda tawarkan secara rahasia. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa ini kesalahpahaman. Anda pikir saya akan percaya?" Xiao sangat gugup saat ini. Dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu, dia tidak bisa mengakui bahwa dia ingin membeli kehidupan Janus. Dia sudah melihat metode Charlie yang kejam. Charlie tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa bersalahnya dan berkata, "Tuan Wade, Anda benar-benar salah sangka. Masalah ini hanyalah rumor. Banyak orang hanya tahu bagaimana menyebarkannya tanpa pandang bulu, dan tidak bertanggung jawab sama sekali." Charlie menatapnya, sedikit mengangguk, dan berkata, "Karena kamu tidak mengakuinya, aku akan memanggil seseorang untuk menghadapimu. Apa pendapatmu tentang Jamisan? Apa kamu ingin aku memanggilnya?" Ketika Xiao mendengar Charlie akan memanggil Jamisan, dia lebih ketakutan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang seperti apa Jamisan itu. Belum lagi, dia sudah melihat proses Jamisan menghajar Tyson pagi ini. Dia tahu sekarang Jamisan menganggap Charlie sebagai Raja Surga, dan dia hanya ingin membuat Charlie puas dengan semua yang dia lakukan. Jika Charlie benar-benar memanggilnya, Jamisan pasti akan menggigit dirinya tanpa ragu-ragu. Dia takut Jamisan akan menyerang dirinya di tempat. Memikirkan hal ini, Xiao berkata dengan cepat, "Tuan Wade, ini mungkin salah komunikasi. Saya memang memberitahu orang-orang di sekitar saya sebelumnya bahwa saya kesal terhadap Janus dan berharap bisa membunuhnya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya." Melihat Xiao masih menolak mengakuinya, Charlie berkata dengan dingin, "Xiao, apakah kamu pikir aku terbang dari Amerika Serikat untuk berdebat denganmu? Aku sudah tahu kebenaran masalah ini, bahkan jika kamu tidak mengakuinya. Dan jangan lupa, kamu berjanji pada ayahku bahwa kamu tidak akan peduli dengan Paman Janus dan Nyonya Fuller. Tapi apa yang kamu lakukan kemudian? Mengapa Paman Golding melakukan perjalanan khusus mencarimu? Apa? Bukan karena kamu langsung memalingkan wajahmu dan melanggar janji setelah ayahku meninggal?" Berbicara tentang ini, Charlie mengangkat suaranya sedikit, dan memarahi, "Kamu dengan jelas berjanji pada ayahku. Tapi setelah ayahku meninggal, kamu segera mundur. Apa kamu pikir aku akan memaafkanmu untuk hal semacam ini? Ini sudah lebih dari 20 tahun. Apa tidak ada yang mendekati kamu untuk menyelesaikannya?" Mendengar ini, Xiao langsung ketakutan.
Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa berdebat untuk masalah Janus, dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal karena telah melanggar perjanjian dengan Curtis. Dia adalah orang yang kembali pada kata-katanya di awal, dan Yule datang untuk membantu Janus untuk memulihkan hubungan. Hubungan sebab akibat ini dilakukan 20 tahun yang lalu, dan tidak mungkin baginya untuk membantahnya. Ketakutan. Kaki Xiaon melunak. Dia berlutut, tersedak, dan berkata, Tuan Wade, aku melanggar janjiku, aku gelap mata. Tolong maafkan aku. Setelah itu, dia menatap Janus dan berkata, Janus, tolong katakan sesuatu yang baik pada Tuan Wade. Mulai sekarang, kita berdua akan melepaskan masa lalu. Kamu akan menjadi saudaraku Xiaon. Mulai sekarang, kalau aku memiliki ide untuk membunuhmu, Tuan Wade akan menghancurkan mayatku menjadi 10.000 keping. Jenna, yang berada di samping sudah panik. Dia memohon, Janus, saya sudah menikah 10 tahun lebih, dan kami memiliki seorang putri. Tolong lihat ini, bantu Xiaon memohon kepada Tuan Wade. Mengatakan itu, mata Jenna memerah, dan air mata mengalir di pipinya. Janus juga sedikit tak tertahankan saat ini. Dia memandang Charlie dan memohon, Tuan Wade, hal-hal ini sudah berlalu. Saya juga bersalah, jadi. Bab 4565. Charlie memotongnya dengan mengangkat tangan, dan berkata dengan serius, Paman Janus, saya sedang meminta penjelasan untuk ayah saya. Saya pikir setiap orang yang jujur akan mematuhi janji yang telah dia buat dengan orang lain, bahkan jika pihak lain sudah meninggal. Berbicara tentang ini, Charlie memandang Xiaon dan berkata dengan dingin, meskipun ayah saya tidak lagi di sini, sebagai anak, kalau dia memiliki hutang, saya akan membayarnya. Dan jika ada orang lain yang berhutang padanya, saya juga akan menagihnya. Ketika Xiaon mendengar ini, dia sangat panik sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar hebat. Alasan dia tidak mengambil kesepakatan yang dia capai dengan Curtis pada saat itu terutama karena dia merasa bahwa Curtis dan istrinya Ashley telah ditinggalkan oleh keluarga Wade dan keluarga Aker. Jika tidak, kedua keluarga itu tidak akan duduk diam dan menonton keduanya. Justru karena inilah dia tidak menepati janji itu ke dalam hati yang sama sekali. Banyak orang yang menjanjikan banyak uang, tapi kenyataannya itu hanya sebuah hidangan. Mereka menjanjikan banyak uang di depan orang yang tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Dan mereka terlihat seperti bajingan di depan orang-orang itu, yang menganggap mereka tidak penting. Xiaon adalah orang yang seperti itu di tulangnya. Dia memiliki moto yang sangat klasik, yaitu jangan pernah berteman dengan orang yang tidak berguna. Begitu orang ini tidak berguna baginya, bahkan jika dia tumbuh bersama, dia tidak layak disebut di matanya. Tapi begitu orang ini berguna baginya, bahkan jika dia membunuh musuh ayahnya, dia akan menemukan cara untuk memiliki hubungan dengannya. Justru karena karakter tentara bayaran inilah dia segera menarik kembali janji aslinya setelah kematian Curtis. Untuk waktu yang lama, Xiaon bangga dengan prinsip hidupnya. Dia merasa dia terjaga di dunia. Dia tidak pernah bermimpi akan jatuh ke dalam masalah hari ini. Jadi, dia memohon dengan putus asa, Tuan Wade, memang saya benar-benar terobsesi dengan pikiran saya dan gagal mematuhi perjanjian dengan ayahmu. Saya akui saya salah, tolong beri saya kesempatan untuk berubah. Charlie memandang dan bertanya dengan ringan, bagaimana Anda berencana untuk mengubahnya? Xiaon berkata tanpa ragu, aku berjanji pada ayahmu saat itu, aku tidak akan lagi mengejar apa yang Janus lakukan. Aku akan memperbaiki kesalahanku sekarang, dan berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mempermalukan Janus karena ini. Charlie mencibir, Tuan Long, saya datang ke Hong Kong untuk membahas 3 hal. Hal pertama, Anda berjanji kepada ayah saya 20 tahun yang lalu, dan sekarang setelah saya menemukan Anda adalah satu-satunya yang bersama saya. Jika Anda mengakui kesalahan, Anda bisa memperbaikinya. Bagaimana Anda bisa memberi ayah saya penjelasan atas kesalahan selama 20 tahun terakhir? Setelah itu, Charlie berkata, hal kedua, Paman Janus adalah salah satu talenta top di bidang keuangan saat itu. Karena Anda tidak percaya apa yang dia katakan, dia akhir hari harus pergi ke Amerika dan menjual angsa panggang di Chinatown selama 20 tahun. Bagaimana Anda bisa memberikan penjelasan untuk 20 tahun masa mudanya dan 20 tahun hidupnya? Segera, Charlie melanjutkan. Hal ketiga, dalam 20 tahun terakhir, Paman Janus tidak dapat kembali ke Hong Kong dan bersatu kembali dengan keluarganya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak bisa datang ke pemakaman ayahnya. Bagaimana Anda bisa memberi penjelasan? Bab 4566.
Xiaon sangat ketakutan dengan kata-kata Charlie. Dia berpikir dalam ketakutan. Putra hilang Rudy karena menyinggung Charlie. Dan Charlie mendapat 10 miliar dolar selama 10 tahun. Saya menyinggung ayah Charlie 20 tahun yang lalu. Dan dia menarik kembali kata-katanya. Dosa saya, lebih banyak dari Rudy. Memikirkan hal ini, suaranya hampir menangis. Dan dia memohon berulang kali. Tuan Wade, saya salah karena tidak dapat dipercaya dan menarik kembali kata-kata saya. Saya akui saya salah. Saya bersedia terbang ke kuburan ayahmu, Tuan Wade Curtis, dan bersujud semalaman untuk memohon maaf. Saya juga bersedia bersujud kepada Janus dan meminta maaf. Kalau Anda bersedia memaafkan saya, mulai sekarang, saya tidak akan pernah mempermalukan Janus. Mulai sekarang, Janus akan menjadi saudaraku. Kalau dimaafkan, aku, Xiaon, akan melakukan yang terbaik. Charlie mencibir. Tuan Long, Anda dan saya sudah saling kenal beberapa waktu. Apakah menurut Anda saya, Charlie, adalah pembicara yang baik? Xiaon bertanya dan berkata, Tuan Wade, mohon maafkan saya kali ini demi usia saya. Charlie bertanya lagi padanya, kalau begitu, apakah Anda pikir saya, Charlie, adalah orang yang baik? Bukankah Rudy juga sudah tua? Apakah usianya lebih muda darimu? Ini, melihat agresivitas Charlie, Xiaon sepertinya tidak bisa mengakomodasi dirinya sendiri sama sekali. Dia hanya bisa berkata, Tuan Wade, tolong lihat wajah Marianne dan beri kesempatan saya membuat perubahan. Mariana, Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, Nona Marianne gadis yang baik. Dia berbeda darimu, Anda penjahat yang tidak bisa menepati janjinya, sedangkan dia selalu menepati janjinya. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, dia berjanji kepada para pedagang pinggir jalan sejak 10 tahun yang lalu bahwa dia tidak akan pernah menaikkan harga sewa. Dan dia menepatinya. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan selama lebih dari 10 tahun? Menepati janjimu. Xiaon tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Charlie melanjutkan. Xiaon, jika Anda dapat mengatakan 1, 2 atau 3 hal tentang komitmen Anda untuk menepati janji, saya juga dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda hukuman ringan. Tapi kalau tidak bisa menyebutkannya, jangan menjadikan Nona Marianne sebagai tameng. Bagaimanapun juga, Anda seorang pria berusia 50 tahun, dan Anda bahkan menggunakan putri Anda sebagai tameng saat ada masalah. Apa Anda tidak takut jika ini menyebar keluar? Ekspresi Xiaon seburuk labu pahit. Dia membuat otaknya dan tidak bisa memikirkan apapun yang benar-benar bisa dia lakukan untuk menepati janjinya. Setelah bersin, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia menatap Charlie dan berkata dengan nada meremehkan, Tuan Wade, 3 hal yang Anda katakan adalah kesalahan saya. Dan saya tidak berani berdebat. Saya hanya meminta Anda memberitahu saya cara menebusnya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana cara kesalahannya terserah Anda. Saya ingin melihat seberapa tulus Anda dalam melakukan identifikasi. Aku, Xiaon kehilangan kata-kata. Dan dia benar-benar membiarkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki keberanian. Jika ada ketulusan yang kurang, Charlie pasti tidak akan setuju. Dan bahkan mungkin akan marah karenanya. Jika dia lebih tulus, Charlie mungkin setuju, tapi dia akan sangat kesakitan. Setelah berangkat, dia dengan ragu berkata, Tuan Wade, saya bersedia mengeluarkan 100 juta dolar AS setiap dalam 20 tahun ke depan untuk menebus kesalahan yang dibuat dalam 20 tahun terakhir. Bagaimana menurut Anda? Dia menatap Charlie dengan gugup, karena takut Charlie menjadi pembohong. Total 20 tahun dan 2 miliar dolar AS adalah jumlah yang sangat besar di mata kebanyakan orang. Namun Xiaon tahu bahwa bagi Charlie, ini bukan apa-apa. Melihat saja ketidakseimbangan atas memaafkan Charlie, Rudy menyetujui permintaan 10 miliar selama 10 tahun. 2 miliar dalam 20 tahun, dan 10 miliar dalam 10 tahun. Perbedaannya di sini bukan hanya 5 kali lipat. Jika mempertimbangkan tingkat bunga dengan siklus 10 tahun ekstra, dan beberapa faktor inflasi 10 tahun, 2 miliarnya sebenarnya 1/8, atau bahkan 1/10 dari Rudy. Oleh karena itu, ketika dia menyebutkan harga ini, hatinya sangat gelisah. Dia takut Charlie akan memesan wajahnya karena tidak puas. Charlie menatap Xiaon dengan tatapan kosong saat ini, dan dia sudah melihat sifat pria ini di dalam hatinya. Bab 4567. Jangan tertawa melihatnya dengan semua orang sepanjang hari. Pada kenyataannya, lelaki tua ini adalah pelit standar. Dengan pelajaran Rudy, dia masih bisa menawar harga 2 miliar dalam 20 tahun.
Ini menunjukkan bahwa dia menginginkan uang daripada hidupnya. Namun, Charlie tidak menginginkan uangnya. Baginya, dia hanya memiliki dua tuntutan sekarang. Satu, membuat Xiaon membayar pelanggaran janjinya kepada ayahnya. Dan yang kedua, membuatnya membayar Paman Janus. Hal kedua dapat diselesaikan dengan uang, tetapi hal pertama pasti bukan tentang uang. Dia, Charlie, tidak akan menggunakan nama ayahnya untuk pergi ke Xiaon untuk menghasilkan uang dengan sembarangan. Dalam pandangan Charlie, hal pertama adalah membuat Xiaon membayar harga selain uang, tidak terbatas pada kepribadian, martabat, dan hukuman fisik. Hanya saja dia tidak ingin membiarkan Xiaon bernapas lega begitu cepat. Dalam hal ini, dia harus memberi Xiaon cukup tekanan terlebih dahulu. Menakutkannya setengah mati dan akhirnya memberikan kesempatan untuk bernapas. Jadi, Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Xiaon, pesan siapa yang lebih bersalah, Anda atau Rudy?" Kata-kata Charlie membuat Xiaon ketakutan, dan bahkan telapak tangannya, seperti mayat hidup. Yang paling dia takuti adalah Charlie menanyakan hal seperti itu. Ini juga berarti bahwa hukuman Charlie untuknya harus didasarkan pada Rudy. Jika kesalahan saya lebih kecil dari Rudy, maka mudah untuk mengatakannya. Jika kesalahan saya lebih besar dari Rudy, maka jumlah kompensasi saya tidak boleh lebih rendah dari Rudy. Itu 10 miliar dalam 10 tahun. Dan itu dolar AS. Jenna telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan saya tidak menerima 100 juta dolar. Orang bernama Charlie Wade ini tiba-tiba datang dan menyakiti saya lebih dari mengambil hidup saya untuk mengambil begitu banyak uang. Tapi dia sangat kuat. Bagaimana aku bisa memprovokasi dia? Jangankan istana Wanlong, bahkan jamisan dari Triad tidak tahan. Memikirkan hal ini, Xiaon gemetar ketakutan seperti saringan sekam. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Charlie, karena dia tahu betul bahwa dia tidak menghormati ayah Charlie yang sudah meninggal dengan menarik kembali kata-katanya. Secara logistik, dosa ini jauh lebih besar daripada yang diajarkan Rudy kepada putranya, Dillion. 2 kali lebih besar, bahkan lebih. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan ini? Setelah ini dikatakan, itu akan menjadi banyak uang. Memikirkan hal ini, Xiaon, yang sangat mencintai uang, menangis. Dia memohon dengan ingus dan air mata, "Tuan Wade, beri saya kesempatan berikutnya demi pengobatan. Berikan saya kesempatan untuk mengkompensasi dosa-dosa saya dengan tindakan praktis. Aku akan pergi ke kuburan ayahmu dan berlutut selama 3 hari 3 malam untuk mengungkapkan pengobatanku. Saya akan berdoa agar dia tahu dan bisa memaafkan kesalahan yang saya buat." Setelah itu, Xiaon memandang Janus dan berkata dengan serius, "Saya telah menunda masa muda Janus selama 20 tahun. Saya ingin memberikan imbalan kepadanya untuk 20 tahun berdasarkan pendapatan tertinggi manajer profesional di Hong Kong." Charlie tertawa terbahak-bahak. "Hei, Tuan Long, Anda pandai membuat perhitungan. Penghasilan tertinggi manajer profesional di Hong Kong tidak melebihi 100 juta dolar hingga 200 juta dolar setahun. 1 miliar dolar Hong Kong telah berakhir. Anda baru saja mengatakan bahwa 2 miliar dolar dalam 20 tahun. Dan sekarang kurang dari 1 miliar dolar. Anda menawarkan uang yang semakin sedikit, bukan?" Xiaon ketakutan, dan dengan cepat berkata, tidak, bukan itu yang saya maksud, Tuan Wade. Saya bersedia pergi ke makam ayah Anda dan berlutut selama 3 hari 3 malam, dan kemudian menghabiskan 2 miliar dolar untuk 20 tahun. Charlie memandang, tersenyum main-main, dan dengan sengaja membuatnya takut. "Saya akan membuat harga 20 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Jika Anda setuju, kita bisa bicara. Jika tidak setuju, Anda tidak perlu bicara." Bab 4568. Dengan ucapan dari Charlie, mata Xiaon sangat ketakutan. Jenna yang berada di posisi mengulurkan tangan untuk menopangnya, memegangi kepalanya, gemetar sambil berteriak serak di telinga. "Ada apa denganmu Xiaon? Bangunlah Xiaon." Dengan teriakan Jenna, Xiaon terbangun dengan kaget. Hal pertama yang dia lakukan saat dia bangun adalah menatap Charlie dan menangis. "Tuan Wade, Anda membunuh saya. 10 tahun 200 miliar dolar. Bagaimana saya bisa mengeluarkannya?" Setelah itu, dia menangis dengan getir. "Memang benar, Xiaon, tidak menepati kata-kataku. Tetapi Anda tidak dapat mengambil keuntungan dari masalah ini dan meminta saya begitu banyak uang. Kalau Anda menginginkan banyak uang dari saya, lebih baik bunuhku langsung. Anda membunuhku, warisanku akan diserahkan kepada Marianne dan anak-anakku yang lain. Tapi kalau aku berjanji menyerahkan uang itu,
aku tidak akan menjadi apa-apa, dan masa depan anak-anakku akan menjadi miskin. Charlie tersenyum dingin, dan berkata dengan ringan, "Hei, menurutku idemu sangat bagus." Setelah itu, Charlie berkata dengan wajah serius, "Sejujurnya, saya kepala keluarga Wade sekarang, dan saya juga memiliki M Grand Group, Farmasi Jiuxuan, Isu Shipping, dan Istana Wanlong. Saya sulit menghabiskan uang saya, jadi tidak ada gunanya meminta uangmu. Lagi pula, jika saya benar-benar mengambil uang Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda lagi. Maka saya, sebagai seorang putra, tidak memberi ayah saya napas, tetapi menukar martabat ayah saya dengan uang. Saat aku meninggal, aku tidak akan punya wajah untuk menemui orang tuaku. Jadi, solusi terbaik untuk masalah ini adalah Anda meminta maaf atas kematian. Selain memiliki penjelasan kepada ayah saya, tetapi juga kepada Paman Janus. Dan seperti yang Anda katakan tadi, jika Anda mati, aset Anda tidak akan terpengaruh. Anak-anak Anda bisa mendapatkan semua warisan Anda. Semua orang senang. Apa? Xiaon berdiri tertegun untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin membuat sepasang pot pecah dan menghancurkan. Burung terkutuk menghadap ke atas, untuk memaksa Charlie menurunkan harganya. Tapi siapa yang mengira Charlie berharap dia mati? Dengan cara ini, kata-kata kejam yang dia katakan tadi tidak ada di hati Charlie. Tepat ketika Xiaon sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, Charlie berkata kepada porter yang ada di sekitarnya, "Porter, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Tuan Long akan memiliki keberanian seperti itu. Karena dia bermaksud meminta maaf padanya, kematian, kamu dapat membunuhnya. Ini waktu yang tepat untuk memenuhinya." Porter berseru tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, yakinlah, bawahan akan membuat pengaturan dengan benar." Xiaon hampir terpana, tetapi pada saat ini, Charlie berkata kepada Porter lagi, "Namun, saya punya permintaan, Porter. Kamu harus mendengarkan dengan baik." Porter mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan pesan." Charlie berkata dengan sangat serius, "Tuan Long memiliki keberanian seperti itu, yang sangat mengesankan bagi saya. Jadi saat kamu membunuhnya, jangan terlalu memimpikannya. Lebih baik bunuh dia dengan cepat dan minimalkan rasa sakitnya. Itu bisa dianggap sebagai rasa hormat saya untuknya." Porter segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan akan membunuh Tuan Long tanpa rasa sakit." Xiaon sangat ketakutan sehingga dia hampir menopang punggungnya. Dan Charlie berkata kepada Jenna saat ini, "Nyonya Long, setelah Tuan Long pergi, saya harap Anda, sebagai seorang janda, dapat menguburkannya dengan cara yang mulia. Anda harus memberikan pemakaman terbaik di Hong Kong." Jenna juga tercengang. Dia tertawa. "Kamu, Tuan Wade, aku di keluarga Long. Aku tidak punya hak mengendalikan properti." Bab 4569. Tidak masalah. Charlie mengulurkan tangannya. "Anda bisa melakukannya dulu. Berapa banyak yang Anda belanjakan? Buka faktur, dan saya akan mengembalikan uangmu. Tidak masalah kalau Anda tidak punya uang untuk membayar. Hubungi saya akan mengatur seseorang untuk menyelesaikan tagihan." Xiaon menjadi semakin ketakutan. Dia berlutut dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Tuan Wade, saya benar-benar menyesalinya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kita bisa membahas jumlah spesifiknya." Charlie sedikit tersenyum. "Tuan Long, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Saya tidak menginginkan uang Anda. Anda hanya perlu pergi ke kematian, dan Anda tidak perlu khawatir tentang kelangsungannya." Xiaon sangat ketakutan sehingga dia menangis. Dia merasa bahwa jika Charlie benar-benar menginginkan dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Bahkan jika dia bernilai ratusan juta, Porter memiliki 10.000 cara untuk membunuhnya dalam satu hari. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk bertahan hidup langsung penuh. Dia berkata dengan sangat sedih, "Tuan Wade, saya berjanji, bukan 20 miliar yuan dalam 10 tahun. Saya akan mengeluarkannya." Charlie memandang dengan penuh minat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Long, bukankah Anda tadi bilang lebih baik saya membunuh Anda daripada mengeluarkan uang? Mengapa pikiran berubah begitu cepat?" Xiaon menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya tidak punya cukup uang untuk tinggal di sini. Tolong beri saya kesempatan." Charlie bersenandung dan berkata, "Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi Anda tidak menangkapnya." Xiaon sangat ketakutan dan berteriak, "Tuan Wade, bagaimana Anda ingin dipuaskan?
Xiaon menangis serak, tidak seperti orang tua berusia 50-an dengan karir yang sukses. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka, dan suara tergesa-gesa datang. Ayah, ada apa kamu? Charlie sedikit mengernyit, dan dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Marianne. Hanya saja Charlie tidak ingin mengerti bahwa Marianne seharusnya mengadakan penjualan amal di Sim Sasui hari masuk. Dia tidak tahu mengapa Marianne tiba-tiba muncul di bandara. Ketika Xiaon melihat putrinya, dia sangat gembira, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat, dan menangis dan berteriak, Marianne, tolong selamatkan ayahmu. Tuan Wade menginginkan nyawa ayahmu. Kamu harus mengatakan apapun. Mohon belas kasihan atas nama ayahmu. Marianne memandang Charlie dengan terkejut, dan berkata, Tuan Wade, apa yang terjadi di sini? Charlie menoleh, memandang Marianne, dan berkata dengan serius, maaf, Nona Marianne, saya harus menyelesaikan beberapa masalah lama dengan ayahmu. Sementara Marianne melakukan untuk menarik Xiaon ke atas, dia menatap Charlie dengan mata terbelalak dan bertanya, Tuan Wade, ayah saya bilang kamu menginginkan hidupnya, apa benar? Charlie mengangkat bahu dan berkata, Nona Marianne, saya tidak ingin hidupnya, saya hanya ingin dia memberi saya penjelasan. Atahmu takut saya meminta uangnya, jadi dia meminta maaf atas kesalahannya dengan kematian. Sepertinya ayahmu lebih mementingkan uang daripada nyawanya. Xiaon tidak membiarkan Marianne berani menarik dirinya. Dia cepat-cepat mendorong tangannya, berlutut lagi, menatap Charlie dan bertanya-tanya. Tuan Wade, uang tidak masalah, hidup lebih penting. Hidup itu penting. Marianne melihat penampilan ketakutan ayahnya, dan menyampaikan Charlie dengan marah. Tuan Wade, ayah saya sudah semakin tua. Bagaimana dia menyinggung kamu? Kamu memperlakukannya seperti ini. Bab 4570. Menghadapi pertanyaan Marianne, Charlie berhenti menutupinya. Dia bertanya kepada Marianne, Nona Long, apa kamu tahu bahwa ayahmu pernah berjanji kepada seorang pria bernama Curtis Wade lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa dia tidak akan mencari Janus lagi? Tapi berapa lama setelah itu, Curtis meninggal secara tak terduga, dan ayahmu mengingkari janjinya, sehingga Janus bersembunyi di Chinatown, New York selama lebih dari 20 tahun. Mata Marianne melebar, menatap Charlie dengan tidak percaya, dan bertanya kepadanya, kamu, apa hubunganmu dengan mereka? Charlie berkata dengan ringan, Curtis Wade adalah ayahku, dan Janus adalah teman ayahku. Ketika Marianne mendengarnya, dia merasakan kulitnya meledak seketika. Dia menatap Charlie dengan erat, dan bertanya-tanya, artinya, kamu datang ke Hong Kong dan tinggal di rumah kami, bukan untuk berbicara tentang kerja sama dengan saya, ayah sama sekali. Kamu sengaja mendekati keluarga kami, menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada ayahku. Saat dia mengatakan itu, matanya langsung memerah, dan dia tidak bisa menahan udara mata. Dia bertanya dengan lembut, jadi dari pertama kali kita bertemu, sampai kita berpisah siang ini, kamu hanya berakting, kan? Charlie menatap mata Marianne yang sunyi, dan tanpa sadar dia menjelaskan, benar aku berakting. Tapi aku hanya berakting di depan Xiaon. Dengan air mata di matanya, Marianne bertanya, apakah kamu tidak berakting saat kamu ada di hadapanku? Kalau kamu tidak berakting, mengapa menyembunyikan identitas dan niat aslimu? Charlie memandang Janus di sebelahnya, dan berkata dengan ringan, saya menyembunyikan identitas dan niat saya karena menunggu perdamaian untuk Paman Janus hari ini. Kamu harus tahu berapa banyak ayahmu yang berusaha menghabisi hidup Paman Janus. Kalau saya tidak datang, Paman Janus mungkin sudah dibunuh setelah meninggalkan gerbang bandara ini. Marianne mengikuti arah mata Charlie, dan ketika dia melihat Janus, dia sedikit malu. Jadi, dia memandang Janus, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Campbell, saya sudah mendengar tentang upaya ayah saya untuk membunuh Anda. Ayah saya telah berusaha selama beberapa tahun terakhir untuk ini. Dia selalu berbohong dengan alasan bahwa keberadaan Anda tidak. Dan saya baru mengetahui hari ini dari orang lain bahwa Anda telah kembali ke Pulau Hong Kong. Jadi saya membangun ingin berbicara dengan ayah saya. Memintanya tidak mempermalukan Anda lagi. Omong-omong, dia melirik Charlie lagi. Dan berkata dengan kesal, hanya saja saya tidak berharap bahwa setelah saya datang, ternyata keadaan seperti ini. Ketika Xiaon mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Marianne, ayah sudah mengakui ayah salah. Kamu mohon belas kasihan pada Tuan Wade, beri ayah kesempatan untuk berubah. Ayah bersedia membayar berapapun harganya.
Marianne menghela napas, menatap Charlie, mengerutkan bibir merahnya, dan memohon, Tuan Wade, saya mohon, demi ayah saya. Dia tidak membuat kesalahan besar, jangan terlalu mempermalukannya. Setelah itu, Marianne memandang Xion, dan berkata, ayahku, meskipun perilakunya tidak terlalu benar dan karakternya di luar tidak baik, dia sudah tua. Dan sebagai seorang putri, saya mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Meskipun dia bukan orang baik, dia juga bukan orang jahat. Dibandingkan dengan orang jahat sejati seperti Jamisan, dia tidak lebih dari hati yang sempit. Dia tidak pernah benar-benar mengambil kehidupan orang lain. Kali ini, Tuan Campbell, berkat kehadiran Anda, ayah saya tidak membuat kesalahan besar. Xion tidak pernah berpikir bahwa di mata putrinya, dia ternyata adalah gambar seperti itu. Tapi dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan putrinya itu benar. Dirinya bukan orang baik. Dia belum melakukan perbuatan baik, dan bahkan perilakunya agak vulgar. Namun dirinya bukan orang jahat yang tidak bisa dimaafkan. Dia tidak pernah membunuh siapapun dalam hidupnya, dan tidak pernah membuat orang lain terbunuh. Satu-satunya orang yang ingin dia bunuh adalah Janus, tetapi dia gagal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.